Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andas Sambali, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan terakhir di semester 1, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia untuk siswa-siswi kelas 10. Satu, masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori terkait dengan wilayah mana yang menjadi awal masuknya agama Islam. A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snack Urgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Beliau mengatakan tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Namun teori ini masih dipertanyakan karena tidak penjelasannya mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. B. Teori Makkah oleh Profesor Buaya Hamka. Pada teori ini diungkapkan dari berita yang diangkat dari berita Cina, dinasti Tong sebagai acuan teori ini. Dalam beritanya, Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dalam beritanya ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini dapat disimpulkan Islam masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajadiningrat. Teori ini dianggap lemah karena pengguna sistem bahasa tersebut di Persia sebagai pengaruh Syiah. Karena pada kenyataannya Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teori Cina oleh Profesor Slamet Muljana. Teori ini mengatakan bahwa para wali songo dan para raja Islam di Indonesia merupakan keturunan Cina dalam kronik Kelenteng Sampokong. Namun teori ini juga dianggap lemah. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Menurut beliau, Islam masuk ke Indonesia karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam. 3. Tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Saleh tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. B. Sultan Ahmad tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan satu sultan ketiga di kerajaan Samudra Pasai, bergelar Sultan Malik At-Tahiri II. Sultan Alauddin Riyayaksa tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga. Sultan Alauddin berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indapura. Dia wali Songo tahun 1404 sampai 1546 Masehi.
merupakan 9 wali yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Sultan Alauddin, beliau termasuk tokoh penting yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Dia Datuk Tunggang Parangan, G. Sultan Zainal Abidin. 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif, berkarya, sabar, menghargai perbedaan, berdakwah secara damai. Berikut yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.